Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how are you? Gimana kabarnya semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat lahir dan batin, tetap menjaga jarak, selalu menjalankan protokol kebersihan, dan sehat lahir dan batin. Oke, sengaja saya tidak hari ini kita akan kuliah dengan menggunakan rekaman karena beberapa dari hasil diskusi kemarin eh, sebagian besar mayoritas lebih suka memilih atau memilih model kuliah dengan model rekaman seperti ini. Oke, di materi kita hari ini kita akan berdiskusi tentang coding dalam penelitian kualitatif, yaitu salah satu aspek atau tahapan yang paling penting dalam penelitian kualitatif atau dalam proses analisis data. Itu yang paling penting. Nah, sebelum kita mulai, saya akan maaf ini desktop saya agak berantakan. Saya buat seperti lebih luar. Oke. Materi ini sudah saya upload di Classroom beberapa minggu yang lalu, mungkin sudah dibaca dan setelah dibaca mungkin masih ada beberapa pertanyaan. Hari ini saya mungkin tidak terlalu fokus pada penjelasan di materi, garis-garis besar saja. Saya akan lebih fokus pada hari ini akan melakukan praktek bagaimana melakukan coding sebelum kita bisa menginjak ke tahap berikutnya, yaitu analisis data. Oke, kita langsung mulai aja ya kuliah kita hari ini. Oke, pertama, ini sudah saya sampaikan di dalam penelitian kualitatif, proses analisisnya itu terjadi dalam 3 tahap seperti yang sudah kita lihat di sini. Tahap pertama yang penting dan setiap tahap ini memerlukan aspek-aspek atau ada aspek-aspek penting atau konten-konten penting yang harus dilakukan, harus dipenuhi dan apa yang akan terjadi. Nah, di tahap-tahap yang pertama misalnya terkait dengan komponen dalam proses analisis data itu ada 3 macam. Yang pertama adalah reduksi data, kemudian ada data display, dan ada konklusi atau verifikasi, kesimpulan dan verifikasi. Nah, terkait dengan prosedur, ada banyak prosedur atau ada banyak cara untuk melakukan analisis data. Di antaranya yang sudah saya kumpulkan di sini, kita lakukan dengan cara membuat coding, melakukan kategorisasi, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah outcome atau keluaran atau hasil dari analisis itu. Apa yang kita dapatkan dari analisis, yang kita dapatkan dari komponen dan prosedur yang sudah kita lakukan, kita akan mendapatkan deskripsi, di mana deskripsi ini kemudian akan kita jelaskan atau kita interpretasikan sesuai dengan teori atau konsep yang kita punyai, yang sudah kita tentukan atau kita temukan dalam proses penelitian itu. Berikutnya, oke. Pertanyaan yang mendasar kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan analisis coding data kualitatif? Secara umum, coding data kualitatif dilakukan untuk mereduksi informasi ke dalam tema dan kategori. Tema dan kategori ini adalah kata yang nanti akan banyak kita gunakan dalam proses coding ya, jadi harus kita perhatikan. Nah, berbeda dengan coding dalam penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif, coding melibatkan berbagai proses pemilahan informasi dan seterusnya sampai menciptakan kategori dari tema, dari pola, dan seterusnya. Nanti akan kita lihat di dalam pada saat kita melakukan praktek, nanti akan terlihat bagaimana bedanya. Ingat, ada istilah label atau tema, ada juga kategori atau konsep, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah sebenarnya yang di-coding itu apa? Yang di-coding itu lihat di sini ada partisipan, yaitu aktor. Kemudian ada aktivitas atau perilaku, adat waktu,
dan ada tempat. Jadi ada 4 aspek yang biasanya di-coding dalam sebuah hasil penelitian atau dalam sebuah hasil wawancara atau hasil pengamatan. Ada 4 aspek yang diperhatikan. Partisipan, perilaku, waktu, dan tempat. Oke? Nah, Loveland, Snow, Anderson dalam Saldana dan seterusnya mengatakan bahwa data yang akan di-coding itu meliputi semua aspek dalam organisasi sosial. Misalnya ya, ada praktek-praktek budaya, ada episode kehidupan, atau misalnya aktivitas yang tidak diantisipasi, atau aktivitas lain yang tidak terjadi dalam waktu, tidak sering terjadi, gitu ya. Misalnya bencana alam misalnya, seperti sekarang era pandemi COVID ini, atau interaksi sementara. Jadi misalnya kita interaksi yang terjadi sementara secara temporer gitu ya. Misalnya kalau kita jual beli, kita pergi ke pasar, kita membeli sesuatu, kemudian kepada penjual, kemudian pasti akan terjadi interaksi antara pembeli dan penjual. Tapi interaksi itu hanya terjadi pada saat itu, pada waktu itu, dan mungkin tidak akan terjadi berikutnya. Terjadi dalam periode yang berikutnya. Kecuali kalau misalnya hubungan antara si pembeli dan penjual itu sudah lama gitu. Misalnya saya kenal dengan Mbah Paijo misalnya gitu ya. Saya sering beli ke sana, saya tahu latar belakang kehidupannya dia, saya beli dan seterusnya. Itu beda lagi, itu bukan encounter, tapi itu interaksi. Ya. Kita juga yang di-coding selain itu juga ada peran sebagai mahasiswa, peran sebagai orang tua dan sebagainya. Kemudian ada juga tipe-tipe sosialnya, anaknya bulliers atau orang yang geek dan sebagainya. Dan lain sebagainya seperti sudah dijelaskan di sini. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan coding, yang dilakukan peneliti itu akan memperhatikan, peneliti yang sudah terlatih, yang sudah sering melakukan coding, biasanya mereka akan memperhatikan hal-hal ini. Persamaan. Mereka akan melihat gitu ya. Ingat bahwa proses coding itu tidak terjadi ketika kita mengcoding wawancara kan kita nggak hanya wawancara satu orang kan, tapi ada yang 5, ada yang 7, ada yang 50, ada yang 100 gitu. Dari semua informan yang kita wawancari, nanti akan terasah bahwa antara informan nomor 1 dengan informan nomor 10, informan nomor 11, nomor 20, 21, ada persamaan-persamaan yang terjadi. Atau juga coding dilakukan dengan memperhatikan misalnya sebab dan akibat. Kalau seseorang melakukan ini, atau pemerintah melakukan pengambil kebijakan tersebut, tentu kemudian akan mengakibatkan kebijakan yang lain atau akibat terjadi sesuatu. Berikutnya terkait dengan persamaan juga tentu saja ada perbedaan. Sama-sama kita mewawancarai siswa misalnya, siswa sekolah terkait dengan kuliah online atau sekolah dari rumah. Sama-sama mewawancarai siswa, tapi akan terjadi perbedaan misalnya kalau siswa yang kita wawancarai itu satunya tinggal di kota, satu tinggal di desa misalnya. Atau yang satunya punya adik yang banyak, satunya cuma anak tunggal. Pasti akan ada perbedaan tersebut. Kemudian juga ya sering muncul kalau sudah terlatih membaca gitu ya, membaca transkrip dan seterusnya, transkripnya sudah sering dibaca, kita akan melihat bahwa ada satu kejadian, ada satu peristiwa yang terjadi secara terus-menerus, sering terjadi dan muncul di dalam data yang kita punyai. Kita melihat, ini situasi misalnya kampanye untuk melakukan budaya hidup sehat gitu ya, cuci tangan dan seterusnya, itu muncul secara frekuensi, secara rajin, secara sering di data kita, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kronologi atau urutan. Misalnya kita menemukan kalau di data kita, di data wawancara kita, itu kita menemukan bahwa kalau seseorang sudah misalnya sudah menikah, kemudian
Neurologi berikutnya itu adalah misalnya kemudian mereka akan mempunyai anak, lalu apa yang terjadi dan seterusnya. Jadi secara kronologis, secara urutan itu terjadi. Kemudian ada juga korelasi antara satu peristiwa dengan yang lain misalnya. Itu yang akan kita lihat. Biasanya yang muncul, pola-pola itu yang muncul ketika kita melakukan coding. Ini secara umum tahapan coding dalam penelitian kualitatif. Kita melihat di sini ada istilahnya open coding. Tahap kedua disebut sebagai axial coding. Axial itu dari kata aksis itu jangkar gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah selective coding atau coding yang dipilih tertentu. Kita akan membahas ketiga tahapan ini di slide berikutnya. Secara umum, open coding itu dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dalam penelitian kualitatif, sebenarnya istilah pengumpulan data yang dianggap selesai itu terjadi ketika data sudah jenuh ya, kita sudah berdiskusi soal itu. Nah, caranya dengan menentukan label kode untuk tema-tema tertentu. Axial coding ini dilakukan tentu saja setelah tahap open coding dilakukan ketika peneliti mulai mengorganisasi. Ada kategori-kategori tertentu, ada konsep kategori atau tema-tema tertentu yang muncul secara berulang dalam data wawancara kita atau data penelitian kita. Selective coding itu mulai men-scanning dan mulai lebih kategorisasinya terjadi secara lebih yang dikategorisasi itu levelnya semakin abstrak gitu ya, karena dia lebih mendekati kepada konsep-konsep yang kita gunakan dalam penelitian, yang kita ambil dari landasan teori kita. Oke, saya langsung ke praktek aja ya supaya waktunya lebih efektif. Beberapa hal, kata-kata kunci di dalam tahapan coding sama. Oke deh, saya mulai dari sini aja deh. Open coding prinsipnya adalah melakukan coding dari hasil transkrip wawancara ke dalam kode tertentu. Sebagaimana saya sebutkan di beberapa pertemuan sebelum COVID ini, saya sudah menyampaikan bahwa bahan atau materi utama kita dalam melakukan analisis data itu adalah transkrip wawancara. Jadi kalau kita tidak punya transkrip wawancara, ya nggak bisa untuk bisa melakukan coding. Nah, begitu kita selesai membuat transkrip wawancara, yang pertama kali kita lakukan itu adalah melakukan open coding dari hasil wawancara ke dalam kode tertentu. Siapa yang menentukan kode ini? Ditentukan sendiri oleh si peneliti. Bagaimana cara melakukannya nanti akan kita diskusikan. Tapi prinsipnya apa saja kode yang akan diambil dari data transkrip itu sangat ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Tidak ada yang bisa melakukannya selain peneliti itu sendiri. Gitu. Prosedurnya seperti sudah disebutkan di sini, semuanya dilihat, dibaca berulang-ulang, transkrip itu dibaca berulang-ulang sampai kemudian kita tahu bahwa kita memahami bahwa dan menemukan ada beberapa misalnya persamaan atau perbedaan, ada pola-pola tertentu yang muncul dalam data wawancara kita. Ini tahap berikutnya, tahap kedua atau istilahnya tahap kedua dalam coding yaitu axial coding. Axial coding pada prinsipnya mengkategorisasikan hasil open coding. Jadi nanti di praktek nanti akan kita tahu bahwa ketika kita mengambil kode dari open coding di tahap pertama tadi, ternyata ada beberapa hal, ada beberapa tema, ada beberapa istilah yang sama. Nah, istilah-istilah yang sama, konsep-konsep tema-tema yang sama ini kemudian kita kelompokkan dalam kategori tertentu. Siapa yang membuat kategorinya, Bu?
Ya, peneliti itu sendiri. Sumber kategorinya dari mana, Bu? Ya, dari landasan teori yang kalian baca. Itulah sebabnya kita sangat penting untuk mengetahui atau memahami dengan betul apa landasan teori kita. Berikutnya, ini adalah model hubungan dalam axial coding. Saya tidak akan membahas ini dulu karena nanti Anda akan mungkin lebih enak kalau kita sudah punya datanya, sudah punya prakteknya. Jadi saya akan skip dulu yang ini. Tapi pada di sini kita lihat hubungan dalam axial coding itu bisa terjadi karena hubungan kondisi sebab akibat, karena fenomena, konteks, kondisi yang mempengaruhi tindakan atau strategi, interaksi, dan konsekuensi. Tapi saya tidak akan diskusi yang ini dulu ya, terlalu lama nanti. Oke, saya langsung ke ini. Proses dalam axial coding ada organizing, detailing, kemudian ada connecting. Mungkin perlu diingat juga ya kawan-kawan, teman-teman, proses coding itu dilakukan pada setiap informan yang kita punya. Jadi setiap transkrip wawancara yang kita punya itu di coding dengan cara yang sama semua. Jadi misalnya kalian punya 5 informan, maka informan pertama kalian itu harus melewati proses open coding, axial coding, dan selective coding. Kemudian baru lanjut ke informan kedua, lanjut ke informan ketiga, dan seterusnya sampai semua informan selesai. Itu ya, jadi prosesnya seperti itu. Setiap informan itu punya, nanti akan kita buat yang namanya buku coding dari setiap informan. Nanti kita lihat ya caranya seperti apa. Saya skip di sini. Kemudian selective coding, tadi saya sebutkan, di selective coding ini ada lagi kategorisasi atau pengelompokan, tapi yang pengelompokan dengan menggunakan konsep di mana pengelompokan itu berdasarkan pada konsep yang kita punya. Konsep yang kita punya dari mana? Kembali lagi dari landasan teori yang sudah kita miliki, sudah kita tentukan. Oke, saya skip yang di sini. Ini adalah, mari kita mulai. Kemudian yang sekarang adalah contoh di sini, contoh tabel coding. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menggunakan, untuk teman-teman yang sudah melakukan coding, silakan diteruskan dengan tabel coding yang sudah saya tampilkan tadi di slide. Tapi saya akan menggunakan, ternyata, ada cara yang lebih sederhana mungkin buat kalian untuk melakukan coding, gitu ya. Saya menggunakan model ini yang saya pakai ketika saya menulis disertasi saya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan coding. Sumber saya itu adalah wawancara dengan salah satu pemilik butik batik di Jogja pada periode bulan Juli 2017. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah transkripnya. Ini adalah transkripnya. Transkrip sudah dari wawancara waktu itu, durasi wawancara saya kurang lebih, kayaknya hampir 2 jam deh. Agak, tapi tidak wawancara itu sempat ada break sebentar, kemudian kita teruskan. Tapi intinya ada 1 jam, sekitar 1,5 sampai 1,5 jam wawancara. Nah, dari transkrip ini, ketika saya melakukan coding, yang saya lakukan adalah pertama saya membaca transkrip ini beberapa kali, mungkin ada tuh 5 atau 10 kali. Saya baca dari atas sampai bawah terus, sampai baca terus. Lalu saya masukkan coding berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan. Ingat bahwa kita punya daftar pertanyaan kan, ada panduan pertanyaan. Panduan pertanyaan itu harus
pada saat kita melakukan analisis dan coding, panduan pertanyaan itu istilahnya hidup gitu ya. Kita harus lihat. Nah, bagian yang saya contohkan di tabel coding ini hanya satu pertanyaan terkait dengan bagaimana penggunaan sosial media di UKM Anda. Gitu ya, bagaimana penggunaan sosial media di UKM Anda. Ini transkrip ya, di kolom transkrip saya buat jadi 2 kolom, di mana yang pertama adalah tahap 1 open coding, kemudian kolom pertama itu transkrip, kolom kedua saya bagi lagi menjadi subkolom yaitu dengan header atau judulnya adalah kode dan tema. Di sini saya mengambil secuplik hasil wawancara saya, transkripnya sampai ke belakang. Kemudian ketika saya di pertanyaan bagaimana penggunaan sosial media di UKM Anda, saya menemukan bahwa di dalam transkrip wawancara itu yang saya highlight dan saya garis bawah ini adalah penting menurut saya. Saya menganggap informasi atau pernyataan yang saya highlight ini, saya kasih blok warna dan seterusnya ini adalah pernyataan-pernyataan penting. Gitu. Maka kemudian yang saya lakukan adalah saya ngeblok, kemudian saya kasih nomor dan seterusnya. Kenapa saya penting? Kenapa saya anggap penting? Karena hasil studi pustaka saya dan dari landasan teori yang saya pakai ada informasi tentang misalnya bagaimana penggunaan sosial media di UKM di negara berkembang misalnya dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja. Jadi dari transkrip saya menemukan ada sekitar 7 informasi penting yang menurut saya sangat penting dan sudah saya highlight di sini. Nah, dari highlight ini saya kemudian membuat kode. Kode untuk highlight pertama, pernyataan yang saya highlight pertama yang di sini. Saya meringkasnya saya mengkodenya dalam informasi yang seperti ini. Dan bisa dibaca ya dari sisa koleksi yang tidak khusus itu kita foto hanya dengan menggunakan kamera BlackBerry, kita upload, ada beberapa orang yang bertanya harganya berapa dan sebagainya. Kita jawab ya harganya sekian ala kadarnya, kemudian kita kirim barang dan bayar di belakang. Ini adalah pernyataan dari informan. Ingat, transkrip adalah pernyataan dari informan. Yang kita lakukan adalah membuat atau menyimpulkan dalam bahasa kita sebisa mungkin. Di tahap pertama, pada tahap open coding, kita masih boleh menggunakan kata-kata atau istilah yang disampaikan oleh informan. Seperti yang terjadi di sini, ada upload foto koleksi menggunakan dan seterusnya. Tapi juga ada kalimat atau kata-kata lain yang tidak disebutkan oleh si informan. Misalnya caption berisi spesifikasi harga, berisi spesifikasi produk dan harga misalnya. Di sini tidak ada kan? Tapi itu boleh kita gunakan di tahap pertama. Nah, dari kode pertama ini, kemudian semua yang sudah kita lihat di sini, di kode pertama, maka di tahap berikutnya itu adalah membuat tema. Membuat tema. Tema itu kalau dalam bahasa saya kalimat atau istilah atau ya mungkin kalimat yang lebih ringkas lagi, gitu. Lebih ringkas dari kode di sini. Saya di sini masih menggunakan untuk tema pertama, saya menggunakan istilah yang hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh informan di sini. Kalau Anda lihat, misalnya di highlight yang kedua, informan menyatakan bahwa pernyataannya dia secara langsung atau verbatim adalah seperti ini. Lihat peluang, kemudian kita sesuaikan model bisnis kita. Untuk apa namanya? Untuk melayani market internet itu. Ini adalah pernyataan verbatimnya si
informan. Lalu apa yang akan kita kode? Kita menggunakan istilah ini atau menggunakan kalimat ini. Melihat kode kedua kita adalah melihat peluang pasar baru di internet. Melihat peluang pasar baru di internet. Ini kode kita. Dari kode ini, apa yang bisa kita ringkas lagi? Kita melihat atau kita meringkas bahwa internet membuka peluang pasar bagi UKM. Oke, internet membuka peluang pasar bagi UKM. Demikian seterusnya sampai ke belakang, sampai ke kode yang ketujuh, misalnya. Kode yang ketujuh, kita pakai dan seterusnya. Ini sekali lagi saya ingatkan, yang ada di sini yang saya highlight ini adalah pernyataan asli dari informan. Kenapa kita masih menyimpan ini? Nanti di tahap berikutnya, pada saat kita penulisan laporan, pernyataan-pernyataan ini yang akan kita tampilkan di laporan kita. Inilah kenapa pentingnya kita melakukan transkrip, supaya pernyataan-pernyataan asli para informan itu tetap sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat wawancara. Oke. Lalu tahap berikutnya, tahap kedua, di sini saya menggunakan tabel dengan 3 kolom seperti ini, karena tahap kedua dan tahap ketiga, yaitu aksial dan selective coding, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Karena ini hanya satu pertanyaan yang saya analisis. Ingat tadi di open coding, di kolom pertama itu adalah tema. Tema ini kita temukan tadi di tahap 1, yaitu di open coding. Kita menemukan ada 7 tema. Gitu ya, kita menemukan ada 7 tema. Dari tema pertama, kita mencoba untuk mengkategorikannya menjadi yang paling pas, misalnya sesuai dengan teori yang kita pakai, bahwa mengupload foto, memasang harga, distribusi produk, itu adalah salah satu metode pemasaran. Tapi sebelum era sosial media. Misalnya kita buat seperti itu. Kemudian di tema kedua, kita menulis di sini ada internet membuka peluang pasar bagi UKM. Kategori apa yang paling pas dari bacaan kita, dari studi pustaka kita, dari teori yang kita pakai, peluang pasar yang dibuka oleh internet ini adalah salah satu keuntungan menggunakan internet bagi UKM. Internet atau sosial media bagi UKM. Ini kategori ini. Kategorinya, ingat, kategori ini kita dapatkan dari bacaan, dari pustaka, dari landasan teori yang sudah kita baca ya, sudah kita pakai sudah kita tentukan di awal. Kemudian di tema yang ketiga, tadi disebutkan bahwa pernyataan aslinya itu kan, kita kembali ke sini. Pernyataan aslinya dari 2009 ke tahun-tahun berikutnya kita mulai geser. Pola bisnis ini mulai kita geser. Ketika koleksi yang lama sudah habis dan fotonya masih ada, kita geser model bisnisnya. Kemudian kita menyebut kodenya adalah menggeser pola bisnis lama menjadi pola bisnis baru. Maka temanya adalah perubahan model bisnis di UKM. Kita lihat kategorinya. Kita boleh menggunakan di dalam teori yang saya baca, perubahan model bisnis di UKM ini adalah salah satu tantangan dalam menggunakan internet dan media sosial atau media sosial bagi UKM. Kenapa? Ada penjelasannya, ada penelitian yang lebih banyak tentang itu. Dan seterusnya sampai ke tema yang ketujuh. Ya. Nah, di selective coding, ini yang di kolom kedua, ini kita bisa anggap sebagai model axial coding. Di selective coding, di sini, di kolom ketiga, kita menemukan dalam penelitian ini bahwa metode pemasaran, cara pemasaran dengan mengupload foto, memasang harga, mendistribusikan produk,
itu adalah salah satu faktor pendorong untuk menggunakan internet atau sosial media. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Kemudian kita juga menemukan di dalam bacaan kita, di landasan teori kita, bahwa menggunakan atau peluang pasar yang baru adalah salah satu juga faktor pendorong menggunakan internet atau sosial media. Tapi kita juga menemukan dari teori yang sudah kita baca bahwa mengubah model bisnis di UKM itu salah satu faktor penghambat untuk menggunakan internet atau sosial media bagi UKM. Gitu ya, dan seterusnya. Dari sini, dari konsep di kolom ketiga ini, kemudian kita bisa menemukan atau mengambil kesimpulan atau menyimpulkan untuk sementara bahwa menggunakan internet dan sosial media bagi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penggunaan internet dan sosial media itu ada, kita bisa kelompokkan menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong untuk menggunakan sosial media itu apa saja? Kita mengambil daftarnya dari sini. Kita tinggal menulis. 1. Internet membuka metode pemasaran baru yang belum pernah ada di sebelum era internet dan sosial media. Ini. Dari mana kita menyimpulkan ini? Menyimpulkan nomor 1 ini, kita menyimpulkannya dari tema 1, kategori 1. Oke. Nah, yang berikutnya, faktor pendorong lainnya adalah internet membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UKM. Kesimpulan ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari tema ke nomor 2, ini tema 2, kategori 2. Oke. Kemudian kesimpulan ketiga, internet atau media sosial memicu profesionalitas UKM, yaitu menggunakan alat yang lebih baik, kualitas foto yang lebih baik, dan sebagainya. Kesimpulan ini kita dapat dari mana? Kita dapatkan dari tema nomor 6, kategori 6. Kalau misalnya kalian akan menulis di laporan, maka penulisannya adalah ini. Kita copy paste. Tadi yang sudah kita highlight tadi ya, di transkrip yang sudah kita highlight. Kemudian sudah kita kasih nama, kita sudah kasih nomor, kita copy, kemudian kita tulis di sini, kita paste di sini, dihilangkan dulu highlight-nya dan underline-nya, kita buat italic karena dia adalah kutipan langsung. Kita beri tanda kutipan langsung. Kemudian, dalam kurung, ditulis ini adalah wawancara dengan informan 1 Juli 2011. Ingat dan perhatikan bahwa menulis atau mengutip pernyataan dilakukan seperti ini. Apapun yang ditulis dengan apa adanya. Lihat di sini ada kata di sini, kemudian di sini juga ada. Kenapa? Karena memang yang akan kita kutip itu pernyataan asli. Ini kutipan ini menjadi contoh atau menjadi pendukung kesimpulan yang kita tarik terkait dengan bagaimana internet atau media sosial memicu profesionalitas UKM. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Jadi, setiap pernyataan yang kita buat di sini, setiap highlight yang kita buat di transkrip, ini nanti akan menjadi pendukung dari kesimpulan yang kita ambil setelah
kita melewati keseluruhan proses coding. Oke, saya lanjutkan dulu, nanti akan saya ajari bagaimana cara menulisnya. Oke, kemudian faktor keempat itu adalah internet meningkatkan kesadaran merek atau branding. Kita mendapatkan kesimpulan ini dari tema ke-6 sama kategori 6. Kategori 6. Nah, kutipannya juga sama. Kalau mau dikutip, ini ditulis lagi juga tidak apa-apa. Kemudian faktor pendorong kelima, bahwa kita menyimpulkan bahwa internet atau sosial media memungkinkan variasi saluran komunikasi dengan pelanggan. Kesimpulan ini kita dapatkan dari tema nomor 7, kategori ke-7. Kutipannya seperti apa? Tidak ada di atas. Ini ya. Kemudian alat komunikasinya macam-macam dan seterusnya. Oke. Nah, faktor kedua dalam penelitian ini, faktor kedua yaitu adalah faktor yang menghambat penggunaan internet atau sosial media oleh UKM. Kita menyimpulkan bahwa ada 3 faktor, ada 3 hal yang menghambat UKM menggunakan internet atau sosial media. Yang pertama, metode pemasaran baru mengubah metode pemasaran lama. Akibatnya mengubah sistem pemasaran di UKM tersebut. Kesimpulan ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari tema ketiga. Tema keempat. Tema keempat, kategori 4. Sistem pre-order bagi beberapa UKM nanti di penelitian sebelumnya, Pustaka sebelumnya dijelaskan bahwa itu mengubah sangat susah untuk dilakukan gitu, dan sumber dayanya. Kenapa nanti kita bisa menjelaskan misalnya mengapa metode pemasaran baru ini mengubah sistem pemasaran mengapa perubahan sistem pemasaran di UKM itu menjadi faktor penghambat. Salah satu analisis kita adalah karena misalnya sumber daya UKM itu tidak sebanyak di perusahaan besar gitu ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian faktor ketiga, kedua yang menghambat itu adalah bahwa menggunakan media sosial memerlukan perbaikan pola penggunaan atau manajemen pengelolaan dan seterusnya. Sekali lagi ini menjadi hambatan karena minimnya sumber daya di UKM dan seterusnya. Sampai ke hal yang ketiga. Jadi begitu cara kita membuat coding, termasuk juga bagaimana kita mengambil kesimpulan. Ingat bahwa kesimpulan ini, tabel coding ini, hanya berdasarkan pada satu wawancara dengan satu informan. Ya, satu wawancara dengan satu informan. Dan tahap kesimpulan awal ini hanya berdasarkan pada satu pertanyaan di daftar pertanyaan kita. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana penggunaan sosial media di UKM Anda. Bagaimana penggunaannya? Kesimpulan kita adalah dalam menggunakan sosial media ada faktor pendorong dan penghambat. Oke. Nah, yang kemudian perlu kalian lakukan adalah membuat tabel coding dengan berdasarkan sumber atau wawancara dari hasil wawancara yang sudah kalian lakukan dengan semua informan. Semua informan kalian dibuat dengan tabel coding seperti ini, dibuat dengan pertanyaan dan seterusnya, semuanya dibuat seperti ini. Pakai nebuk gaweane, ya, memang. Tapi, ya, iya meneh. Nah, hasil akhir dari, kalau semua hasil coding itu sudah selesai kalian lakukan,
maka kita salah satu hasilnya adalah ini. Ini yang kita sebut sebagai analisis data kualitatif. Yang ada di paling kiri, ini adalah kode. Kode yang ada di sini, saya dapatkan dari hasil wawancara dengan 11 informan. Saya mendapatkan ini, yang ada di sebelah kiri. Kemudian saya kategorisasikan lagi, masing-masing menjadi tema yang ada di tengah. Sorry. Saya ralat. Yang ada di bagian paling kiri, ini adalah tema, drivers of social media use, barriers, dan seterusnya, sampai challenges in transformation, ini adalah tema. Di bagian tengah, ini adalah kategorisasinya. Kategorisasinya berdasarkan tantangan dalam penggunaan media sosial, dan sebagainya. Di bagian yang kiri, di sebelah kanan, warna hijau, ini adalah konsep. 3 konsep yang saya teliti dalam disertasi saya, dalam penelitian saya adalah ini. Strategi dalam menggunakan sosial media, akses kepada sumber daya eksternal, dan perbaikan internal. Untuk menjawab pertanyaan ini. Bagan ini baru bisa saya buat setelah proses coding dengan semua informan yang saya wawancarai selesai. Gitu ya. Tapi tenang, saya tidak mengharapkan kalian untuk membuat ini nanti saja, kapan-kapan saja. Yang penting sekarang adalah membuat tabel coding per informan masing-masing, seperti yang ada saya tuliskan di tugas itu, seperti ini. Kemudian mengkompilasikan semua informan, semua tabel coding yang sudah kalian buat dalam satu dokumen. Gitu. Saya buatkan dokumen baru. Bentar. Oke. Oke. Ini bentar. Wait. Oke ya. Jadi caranya seperti ini. Ini adalah informan, misalnya kita sebut sebagai informan 1. Apapun istilahnya, kalian boleh menyebutnya sebagai informan 1, boleh nama atau namanya. Kalau memang kalian sudah bersepakat dengan informan yang kalian wawancari, boleh menyebut nama, misalnya Susilo, atau singkatan misalnya namanya ASD, misalnya seperti itu. Kita buat kolom 1, kita merge seperti ini. Faktor pendorong, dan seterusnya. Kemudian di informan kedua, informan 2 misalnya siapa namanya? Misalnya namanya Wati. Namanya Wati karena dia perempuan, kemudian atau mungkin singkatannya WFH. Wati Florentina Handayani something misalnya gitu ya. Sudah. Kemudian di sini sama temanya yang nomor 1 itu apa, dan seterusnya. Semuanya ditulis sampai ke semua informan yang kalian punya dalam satu dokumen seperti ini.
Nah, yang penting nanti pada saat kalian menentukan konsep di sini, maka untuk bisa mencapai atau bisa membuat bagan ini, konsep-konsepnya nanti di kalian bisa mengkategorikannya dalam satu kelompok yang berbeda, misalnya satu kelompok misalnya faktor-faktor pendorong gitu, apa saja gitu ya. Tapi itu nanti aja deh. Kalian bikin ini dulu aja. Jadi untuk setiap mahasiswa silakan membuat ini seperti yang saya sebut tabel coding per informan. Kemudian yang di sini adalah atau apa istilahnya kemarin itu personal coding ya. Yang di sini adalah coding kelompok. Oke. Oke, tabel coding kelompok, informannya dari informan 1 sampai informan ke berikutnya. Nah, setelah kalian selesai dengan ini, dengan tabel coding kelompok ini, nanti bulan depannya lagi setelah tanggal 30 April ya, kita akan membuat atau praktek ini. Membuat kesimpulan. Gitu. Kesimpulannya mungkin seperti ini, mungkin yang lain tergantung pada hasil coding yang terjadi di dalam kelompok masing-masing. Gitu ya guys, mohon maaf mungkin dari saya itu saja. Kalau misalnya masih ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, silahkan posting pertanyaan kalian, baik itu di WhatsApp group atau di Classroom. Tabel-tabel ini nanti akan saya upload di Classroom. Silakan untuk di-download dan dimodifikasi seperlunya sesuai kebutuhan dan kebutuhan kalian atau sesuai kebutuhan ini. Oke, mungkin dari saya itu saja dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan, suara yang tidak jelas, naik turunnya atau terlalu monoton. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat bekerja dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.